Pemirsa, turnamen futsal pelajar di sebuah SMK di Banyumas, Jawa Tengah berujung ricuh hingga mengakibatkan 3 orang terluka. Puluhan remaja yang terlibat tawuran diamankan polisi. Dua kelompok pelajar terlibat bentrok saat turnamen futsal antar sekolah digelar di salah satu SMK di Banyumas, Jawa Tengah. Para pelajar yang terlibat tawuran saling serang dengan melempar berbagai barang. Polisi yang datang ke lokasi langsung membubarkan tawuran. Diduga tawuran dipicu protes dari salah satu peserta turnamen futsal kepada pihak panitia saat pertandingan berlangsung. 3 orang terluka akibat kericuhan ini. Sementara polisi mengamankan 41 pelajar pelaku tawuran berikut panitia turnamen futsal untuk dimintai keterangan. Pertandingan itu mulai jam 10 pagi. Jam 10 pagi di salah satu lokasi di mana? Di Banyumas. Kemudian antara supporter Cilacap dengan Banyumas karena memang terjadi keributan. Ada satu permasalahan yang sampai dengan saat ini masih kami melakukan penyelidikan untuk memberikan kepastian terkait masalah tersebut. Polisi masih mendata kerusakan yang terjadi dan memeriksa pelaku serta para saksi. Sementara barang bukti dibawa ke Mapolresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Eksekusi tanah warisan di Palembang, Sumatera Selatan ricuh. Meski demikian, eksekusi tanah tersebut tetap dilakukan. Kericuhan mewarnai eksekusi tanah di Desa Semarang Borang, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Pihak keluarga yang sedang menempati tanah selama puluhan tahun tak terima tanahnya dieksekusi karena dianggap pengadilan tidak berjalan sesuai aturan. Eksekusi dilanjutkan setelah polisi berhasil mengevakuasi keluarga untuk keluar dari rumah. Tanah seluas 28 hektar disebut peninggalan dari WNA Lim Chin Sam yang dialihkan kepada anak tertua Boni Halim yang sudah menjadi WNI. Kini anak tertua WNA itu sebagai penggugat kepemilikan selanjutnya. Ini 17 tambah ini 18 keluarga tuh Pak. Atas nama siapa ini Pak tanah ini Pak? Tanah ini kan semua sudah dibalik nama. Dulu orang tuanya warga negara asing. Yeah. Diganti pakai nama Boni Halim ya, penggugat ya. Yeah. Tapi karena umur 20 tahun mana bisa punya tanah seluas ini kan? Yeah. Nah, di situ di pengadilan sudah jelas tuh. Kita tidak mau cerita yang terlalu panjang lah. 10 tahun. Jadi klaim kami sudah memohon keadilan ini selama 10 tahun. Baru bisa dilakukan eksekusi sekarang. Pemirsa, seorang pendaki Gunung Slamet asal Cimahi, Jawa Barat tewas saat mendaki ke puncak Gunung Slamet. Korban diduga kelelahan saat berada di atas gunung. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang pendaki yang tewas di Gunung Slamet. Korban bernama Hardiat Hidayatullah, warga Jalan Pesantren Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, meninggal di lokasi antara pos 7 dan pos 8 Gunung Slamet. Korban mulai mendaki dari posko Bambangan Purbalingga bersama 2 orang teman dan 1 porter hari Sabtu dini hari. Petugas di posko Bambangan kemudian menerima laporan korban dalam kondisi pingsan hingga kritis. Tim SAR mendapatkan laporan itu dari jam setengah 11. Untuk tim rescue berangkat jam setengah 12 baru berangkat karena kita perlu mengumpulkan personil. Oke. Berarti sampai di sana meninggal dunia ya? Iya, kita menemukan sudah meninggal dunia. Oke. Korban meninggal diduga karena kelelahan. Jenazah langsung dievakuasi dan diperiksa di Puskesmas Karangreja. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Akibat hujan lebat, ruas jalan provinsi di Cianjur, Jawa Barat amblas. Akibatnya kendaraan tidak dapat melintas hingga beberapa minggu ke depan. Badan jalan provinsi sepanjang 20 meter di Desa Bojong Petir, Kecamatan Tanggaung, Cianjur, Jawa Barat amblas sedalam 50 meter. Akibatnya arus kendaraan sempat terputus sementara waktu. Hingga kini jalan tersebut hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, sementara mobil dialihkan ke jalur alternatif.
Saat ini pihak terkait tengah berkoordinasi untuk menangani longsor dan membuat jalan baru. Saya sampaikan bahwa penutupan jalan ini dimungkinkan sampai 2 minggu ke depan. Karena ini kami beserta PUPR Provinsi membuat jalan baru, Pak. Membuat jalan baru, jadi dari nol, Pak. Dari mulai pembongkaran tanah sampai nanti pengaspalan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun penutupan jalan akan dilakukan hingga 2 minggu ke depan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kesulitan mengevakuasi bus pariwisata yang menabrak belasan kendaraan di Tabanan, Bali. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang menewaskan 1 orang pejalan kaki. Hingga Sabtu malam, proses evakuasi bus pariwisata yang menabrak belasan kendaraan di Tabanan, Bali belum bisa dilakukan. Petugas mengalami kendala lantaran ukuran bus yang besar, sehingga alat derek yang diterjunkan ke lokasi tidak mencukupi. Proses evakuasi terpaksa ditunda menunggu kedatangan alat derek kapasitas besar dari Denpasar. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia ini. Semua dugaan memungkinkan ya. Kalau kita bicara kemungkinan, semua memungkinkan. Situasi jalan berkelok-kelok dan menurun, kemudian juga licin ya. Namun demikian kami juga belum bisa menentukan. Sebelumnya, bus yang mengangkut puluhan pelajar dan guru SMP dari Surabaya mengalami kecelakaan di kawasan Pacung, Baturiti, Tabanan, Bali. Bus menabrak belasan mobil dan motor serta pejalan kaki. Bus baru berhenti setelah jatuh dari tebing. 1 orang tewas di lokasi kejadian, sementara belasan korban luka dibawa ke rumah sakit. Dari Tabanan, Bali, Made Argawa, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah video menjadi perbincangan di media sosial. Mulai dari tawuran antar pemuda hingga penumpang pesawat marah-marah karena delay. Informasi tersebut kami rangkum dalam Viral hari ini. Tawuran antar pemuda pecah di kawasan Jalan Pacar Keling, Surabaya, Jawa Timur. Tiba-tiba saja 2 kelompok muda saling serang dan berkejaran sehingga mengejutkan warga setempat. Kedua kubu terlibat saling lempar batu, kayu hingga kursi plastik. Belum diketahui pemicu tawuran ini. Seorang pria bertato menjadi bulan-bulanan warga Duku Anyar, Gresik, Jawa Timur. Dalam unggahan akun Borobudur Media, pria ini diamuk warga karena kedapatan mencuri motor dari sebuah showroom. Pemilik showroom yang mengetahui lantas meneriaki pelaku dengan sebutan maling, yang lantas memicu warga setempat main hakim sendiri. Akibat pengeroyokan, pelaku alami luka-luka dan dievakuasi kantor polisi. Insiden yang terjadi di tempat pencucian mobil di kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur viral di media sosial. Dari unggahan akun @dashcamowner Indonesia, sebuah mobil melaju tak terkendali dan sempat menyenggol 2 mobil lain yang sedang terparkir. Laju mobil tak terhenti hingga menabrak tiang beton ruang tunggu. Beruntung tak ada korban karena pelanggan yang tengah duduk di ruang tunggu berhasil menghindar. Meski begitu, ada anak pelanggan yang sempat terjepit sebelum akhirnya berhasil dievakuasi. Diduga insiden dipicu pengemudi yang panik dan tak bisa menguasai laju mobilnya. Insiden juga terjadi di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, saat seorang pengemudi yang baru belajar berkendara menabrak tembok rumah. Hal ini dipicu pengemudi salah injak pedal gas saat akan mengerem. Tidak ada korban jiwa, namun mobil dan rumah yang ditabrak alami rusak parah. Diduga akibat beban muatan yang terlalu berat, sebuah truk pengangkut tebu tak kuat menanjak saat akan mengisi bahan bakar minyak di SPBU Sengburuh, Panjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Truk terangkat di bagian depan dan tersangkut di tengah jalan. Akibatnya seluruh muatan tebu tumpah di jalan dan menyebabkan lalu lintas tersendat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kapten, kau keluar! Paling kapten aja dulu. Aksi penumpang pesawat yang marah-marah viral di media sosial. Diunggah akun fakta.indo, penumpang ini kesal karena sudah boarding sejak pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Namun hingga pukul 19.30 pesawat belum juga terbang. Penumpang meminta penjelasan pilot namun tak ditanggapi. Sebagai bentuk protes, akhirnya sebagian penumpang memilih untuk kompak turun dari pesawat.